Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab keutamaan menahan hawa nafsu bagian ke-6. Kemarin sudah dijelaskan menurut riwayat Bukhari, Nabi Muhammad ini mulai setelah diutus menjadi nabi tidak pernah makan roti yang kualitasnya bagus. Bahkan bukan hanya itu saja, melihat saja tidak pernah makanan yang enak. Jangankan makanan yang enak, melihat alat pembuat makanan enak pun Nabi juga tidak pernah melihat. Apalagi memakannya barang yang enak-enak. Disinilah Rasulullah lebih mengutamakan akhirat daripada hanya menuruti hawa nafsu. Sekarang hadis yang ke-7. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin aw lailatin. Ini perhatikan baik-baik, ceritanya agak panjang tapi sangat luar biasa. Suatu ketika Nabi ini keluar. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Ketika keluar ternyata ketemu dengan sahabat karibnya bernama Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Faqala, kemudian Nabi bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Wahai sahabatku, dua sahabatku, kenapa kalian sekarang keluar? Keluar dari rumah padahal belum waktunya sholat. Biasanya kalau keluar kan mau ke masjid, mau sholat. Ini tidak ada apa-apa, moro-moro keluar dari rumah dua orang ini, sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Qala, keduanya menjawab, al-ju' ya Rasulullah. Kita berdua ini keluar dari rumah karena lapar ya Rasul. Coba, lapar ya. Ini sahabat pilihan lapar. Qala wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Sama kata Rasulullah, demi Allah, demi zat yang saya berada di kekuasaannya, saya keluar dari rumah saat ini kemudian bertemu dengan kalian berdua, alasannya sama, lapar. Tidak ada yang mau dimakan di rumahnya. Quma, kata Rasul, coba kalian berdiri. Ya, namanya orang lapar sekali duduk ini. Dua orang ini berarti duduk ya. Faqama, kemudian sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini berdiri ma'hu bersama Nabi. Fa'ata rajulan minal ansari. Namanya orang lapar ya, coba-cobalah dua orang ini bersama Nabi datang ke sahabat Ansar. Fa'idha huwa laysa fi baitihi. Ternyata yang didatangi itu orangnya tidak ada. Bagaimana perasaannya? Lapar sekali.
Datang ke rumahnya orang, silaturahmi, ternyata tidak ada orangnya. Falamma ra'athul mar'atu, kemudian istri tuan rumah ini melihat Nabi bersama sahabatnya. Qalat marhaban wa ahlan ya Rasul, selamat datang, selamat datang. Jangan kemana-mana Rasul, memang suami saya tidak ada. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena disapa oleh istri tuan rumahnya yang tidak ada itu, tuan rumah suaminya tidak ada itu. Kemudian Rasulullah bertanya, aina fulan, kemana fulan suamimu itu? Qalat dhahaba yasta'dhibu lanal ma', dia sekarang lagi cari air ya Rasul. Idh ja'al ansariyu fa nazara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Ternyata setelah Rasulullah bertanya kepada istri tuan rumah, sahabat Ansor itu melihat Nabi dan kedua sahabatnya. Summa qala, karena ini yang datang Nabi dan dua sahabatnya itu, tuan rumahnya ini sangat gembira. Alhamdulillah ma ahadun al-yauma akrama adyafan minni. Pada hari ini tidak ada satu pun tamunya yang paling mulia daripada tamu saya. Sangat bangga berarti ada tamu yang sangat mulia datang ke rumahnya sahabat Ansor ini. Fandalaqa faja'ahum bi'alqin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Nah, akhirnya si tuan rumah yang baru datang ini pergi sejenak, kemudian datang kepada Nabi membawa wadah yang isinya kurma, macam-macam kurma itu. Ada kurma madan, ada kurma kering, ada juga kurma basah. Jadi macam-macam kurma ada di situ. Faqala kulu, monggo diaturi dimakan ya Nabi, begitu. Wa akhadhal mudyata, kemudian sama si pembeli rumah ini mengambil pisau tajam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mengambil pisau tajam, ya maksudnya ini mau menyembelih kambing ya, Kemudian dinasihati oleh Nabi Muhammad, iyyaka wal halub. Ingat ya sahabat Ansor, kalau nyembelih hewan binatang jangan menyembelih binatang yang banyak susunya. Jangan disembelih hewan yang mempunyai banyak susu, artinya banyak menghasilkan susu, jangan disembelih. Yang disembelih itu yang sedikit menghasilkan susu itu. Fadhabaha lahum, kemudian nyembelihlah tuan rumah ini kambing untuk Nabi dan para sahabatnya. Fa'akalu minasyati, kemudian dimakanlah kambing yang tadi sudah disembelih dan dimasak. Wa min zalikal izki wa syaribu, dan juga memakan kurma-kurma yang ada di wadah tadi sambil minum susu. Sambil minum air biasa. Falamma ansaba'u wa rawaw, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah diaturi makan ikan gulai, sate, kemudian makan kurma, mereka Nabi, para sahabat, kedua sahabat tadi kenyang. Setelah kenyang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar, berkata Nabi, bersabda Nabi kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, apa sabdanya? Walladzi nafsi biyadihi latus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Demi zat yang telah menguasai saya, nikmat seperti ini, kata Rasulullah, besok betul-betul akan ditanya di hari kiamat.
Nikmat apa? Akhrajakum min buyutikumul ju'u thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im, rawahu Muslim. Nikmat apa Nabi? Nikmat makan ini, kita semua ini keluar dari rumah dengan kondisi lapar, kemudian dikasih makan oleh seseorang. Nikmat seperti ini semuanya serba halal. Besok ditanya oleh Allah Ta'ala. Yang halal saja ditanya ya, apalagi yang haram. Boh. Ini namanya zuhud. Apa? Menahan hawa nafsu. Jadi barang halal pun juga akan ditanya. Makanya ini nuwun sewu betul sekali ya. Sekarang kan musim MBG ya, makan bergizi gratis. Itu yang dikasihkan santrinya atau muridnya. Gurunya kan nggak dikasih. Umpama nuwun sewu ini. Makanya yang halal saja ditanya, apalagi yang tidak halal. Muridnya nggak datang. Waktu MBG pembagian makan bergizi gratis, ternyata muridnya tidak datang. Mungkin sakit, mungkin ada izin yang lain. Nasi itu jangan moro dimakan loh ya. Itu tidak punya hak walaupun gurunya. Serius ini, tidak boleh dimakan. Kecuali sudah mendapatkan izin dari anak yang tidak masuk itu. Mungkin dengan caranya dimakan dulu, kemudian besoknya kalau sudah datang dipamiti. Dek, kemarin kamu tidak masuk. Iya, nasinya dimakan saya. Boleh, umpamanya gurunya ngomong gitu. Tidak boleh Pak ya, saya minta ganti itu. Serius ini, bukan haknya ini. Ini harus diganti. Kalau bilang nyoy tidak apa-apa Pak. Atau ya disepakati ya. Anak-anak ditanya satu-satu. Kalau di antara kalian ini ketika MBG tidak datang, makanannya atau nasinya itu halal nggak kalau dimakan orang lain? Kalau jawab halal, tidak apa-apa dimakan. Kalau bilangnya, oh tidak bisa, saya mau makan juga, ya harus diganti itu kalau dimakan. Nah itu ya, kan ditanya, yang halal saja ditanya. Bukan hanya soal MBG ya. Jadi kerja ya, jadi senoman. Bantu tetangganya yang lagi ada hajatan. Kalau sama orang tua, tuan rumah suruh makan, silakan makan kuenya ini makan. Tidak apa-apa. Kalau tidak nyuruh, jangan ya. Jangan moro le kakak. Ini malah rasai banyak sampai kenyang ya. Tidak boleh begitu gitu. Kalau mau ya izin sama tuan rumah, saya makan kuenya. Oh ya. Saya yakin kalau tuan rumah baik mesti boleh itu. Oh ya tidak apa-apa. Silakan dimakan begitu. Kerja kiba boleh ya. Ada kadang yang kerja itu gengkuk ya, ngiban boleh. Tak izin moro, kiba boleh. Ada di video jatuh ngendet ikan, ngendet kue. Jadi hal-hal seperti ini besok akan ditanya. Nah, kayak juga yang kerja MBG itu. Yang kerja itu kalau kesepakatannya pakai uang saja, tidak boleh makan. Kamu kerja saya gaji pakai uang, tidak usah makan. Tidak boleh makan itu. Kalau makan harus izin itu. Izin. Nah, ini namanya menjaga diri, menahan hawa nafsu dari hal-hal yang tidak halal. Ya, kalau makan ganti. Kamu sepakatnya bayar pakai uang bukan pakai makan. Begitu. Makanya hati-hati ya, monggo tahan nafsu, jangan seenaknya. Ini yang halal saja, Nabi lagi yang makan, halal lagi. Ditanya kata Nabi, apalagi yang tidak halal. Monggo hati-hati, tahan hawa nafsu. Kalau memang mau makan di tempat-tempat seperti itu, tempat hajatan, tempat apa atau kondangan dan lain sebagainya, pamit sama tuan rumahnya. Saya mau makan ini boleh? Oh boleh. Belum suruh makan sak kenyangnya ya. Ya ini namanya hukum ya, harus ditaati. Ini khawatir saja orangnya tidak halal, termasuk murid-murid yang lagi tidak masuk, kemudian MBG-nya itu dimakan oleh orang lain. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.